Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nurul Fauziah, kemudian Devi Ayu Melani, Nazmi Ardabili, dan Atiatul Zannah. Kami akan mempresentasikan mengenai ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, saya Nurul Fauziah akan menjelaskan mengenai metode pendidikan Islam atau hakikat dari metode pendidikan Islam. Di dalam Adagium Usuliyah disebutkan bahwa al-amru bi syai' amru biwasilihi walil al-wasail hukum al-maqasidi, yang artinya perintah pada sesuatu termasuk di dalamnya adalah pendidikan, maka perintah pula mencari mediumnya atau metode, dan bagi medium hukumnya sama halnya dengan apa yang disetujui. Berkaitan dengan ini Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 35 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35 tersebut dapat diimplementasikan. Aplikasi Adagium Usuliyah dan Surah Al-Ma'idah ayat 35 tadi dapat kita terapkan, yakni di mana penerapan pembelajaran Islam dibutuhkan suatu tata cara yang pas guna menghantar tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan, modul yang benar serta baik tanpa memakai tata cara yang buruk sehingga menjadikan keburukan modul tersebut. Kebaikan modul wajib ditopang oleh tata cara yang baik pula. Berikutnya mengenai hakikat metode pendidikan Islam. Perumusan pengertian metode umumnya dibandingkan dengan teknik, yang mana di antara keduanya saling berhubungan. Dalam penggunaan metode pendidikan Islam, perlu dipahami bahwa guru atau pendidik dapat memahami hakikat metode dan relevansinya dengan cita-cita ulama pendidikan Islam, yaitu terbentuknya individu yang bertakwa dan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, yakni pada surah Al-Ankabut ayat 45 dan surah Toha ayat 132 dan Al-Baqarah ayat 183, di mana motivasi peserta didik untuk mengamalkan ilmu pengetahuannya dan menerapkan keimanan dan ketakwaannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ayu Melani dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan, tugas, dan fungsi metode pendidikan Islam. Yang pertama, ada tujuan metode pendidikan Islam. Tujuan diadakannya metode adalah menjadi proses dan hasil belajar mengajar ajaran Islam lebih berdaya dan berguna, dan menimbulkan kesadaran peserta didik untuk belajar dan mengamalkan ketentuan ajaran Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar siswa secara mantap. Sedangkan untuk fungsi metode pendidikan Islam adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan dengan peserta didik. Dan yang terakhir, ada tugas utama metode pendidikan Islam adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan antarhubungan pendidikan yang realisasi melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar siswa mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini materi yang diberikan, serta meningkatkan keterampilan olah pikir peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembuatan metode pendidikan. Nah, prosedur pembuatan metode pendidikan ini dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama, ada tujuan pendidikan Islam. Faktornya mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, kemudian ada aspek afektif, dan yang ketiga ada aspek psikomotorik, dan terakhir ada aspek kognitif yang meliputi pembinaan akal pikiran seperti kecerdasan, kepandaian, dan daya nalar. Kemudian yang kedua ada faktor peserta didik. Faktor ini digunakan untuk mengetahui bagaimana materi itu mampu mengembangkan peserta didik dengan mempertimbangkan berbagai tingkat
kematangan dan kesanggupan kemampuan yang dimiliki peserta didik tersebut. Kemudian ada faktor yang ketiga, yaitu situasi. Faktor ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana serta kondisi lingkungannya yang mengaruhinya. Dan faktor yang keempat ada faktor fasilitas. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana dan bila mana, termasuk juga berbagai fasilitas dan kuantitas. Dan yang terakhir adalah faktor pribadi pendidik. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan oleh siapa serta kompetensi dan kemampuan profesionalnya yang berbeda untuk setiap individu. Nah, demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Ardabili dari kelompok 7. Saya di sini akan membawakan tentang asas-asas pelaksanaan metode pendidikan Islam dan pendekatan metode pendidikan Islam. Asas-asas pelaksanaan metode pendidikan Islam yang pertama yaitu asas motivasi. Pendidik harus berusaha membangkitkan minat peserta didiknya sehingga seluruh perhatian mereka tertuju dan terpusat pada bahan pelajaran yang sedang disajikan. Yang kedua, asas aktivitas. Dalam proses belajar mengajar, peserta didik harus diberikan kesempatan untuk mengambil bagian yang aktif, baik rohani maupun jasmani, terhadap pengajaran yang akan diberikan secara individual maupun kolektif. Yang ketiga, asas persepsi. Mengalami dalam proses belajar berarti menghayati suatu situasi aktual yang sekaligus menimbulkan respon-respon tertentu dari pihak peserta didik, sehingga memperoleh perubahan pola tingkah laku atau pematangan dan kedewasaan. Perubahan dalam perbendaharaan konsep-konsep atau pengertian dan kekayaan akan informasi. Yang keempat yaitu asas peragaan. Dalam asas ini, pendidik memberikan variasi dalam cara-cara mengajar dengan mewujudkan bahan-bahan yang diajarkan secara nyata, baik dalam bentuk aslinya maupun tiruan, sehingga peserta didik dapat mengamati dengan jelas dan pengajaran lebih tertuju untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kelima, asas ulangan. Asas yang merupakan usaha untuk mengetahui taraf kemajuan atau keberhasilan belajar peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap setelah mengikuti pengajaran. Sebelumnya, hal ini karena penguasaan pengetahuan mudah terlupakan oleh peserta didik apabila dialami hanya sekali atau diingat setengah-setengah. Dan masih banyak lagi asas-asas yang lainnya. Pendekatan metode pendidikan Islam. Perwujudan strategi pendidikan dapat dikonfigurasikan dalam bentuk metode pendidikan yang lebih luasnya mencakup pendekatan atau approach-nya. Jalaluddin Rahmat dan Zainal Abidin Ahmad merumuskan pendekatan pendidikan Islam dalam 6 kategori, yaitu yang pertama pendekatan tilawah, pendekatan tazkiyah, pendekatan ta'lim al-kitab, pendekatan ta'lim al-hikmah, yu'alikum ma lam takunu la ta'lamun, dan yang terakhir atau keenam pendekatan islah atau perbaikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bentuk metode dan teknik pendidikan Islam. Bentuk-bentuk metode pendidikan Islam yang relevan dan efektif dalam pembelajaran ajaran Islam adalah: 1. Metode diakronis, suatu metode mengajarkan ajaran Islam yang menonjolkan aspek sejarah. 2. Metode sinkronis,
analitis, suatu metode pendidikan Islam yang memberikan kemampuan analisis teori yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan dan mental intelek. 3. Metode problem solving. Metode ini merupakan pelatihan peserta didik yang dihadapkan pada berbagai masalah suatu cabang ilmu pengetahuan dengan solusinya. 4. Metode empiris. Suatu metode mengajarkan yang memungkinkan peserta didiknya mempelajari ajaran Islam melalui proses realisasi, aktualisasi, serta internalisasi norma-norma dan kaidah Islam melalui proses aplikasi yang menimbulkan suatu interaksi sosial. 5. Metode empiris. Suatu metode yang mengajarkan yang memungkinkan peserta didik mempelajari ajaran Islam melalui proses realisasi, aktualisasi, serta internalisasi norma-norma dan kaidah Islam melalui proses aplikasi yang menimbulkan suatu interaksi sosial. 6. Metode induktif. Metode yang dilakukan oleh pendidik dengan cara mengajarkan materi yang khusus, menunjukkan pada kesimpulan yang umum. 7. Metode deduktif. Metode yang dilakukan oleh pendidik dalam pengajaran ajaran Islam melalui cara penampilan kaidah yang umum, kemudian menjabarkannya dengan berbagai contoh masalah sehingga menjadi teratur. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.